Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Cinta Rofa. Bersama Gus Fuad Baret, Dan Mas Joni Arya Dinata. pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. Gus, soal ini, soal amal. Amal itu perbuatan. Perbuatan yang baik. Ya, Jadi ada amal yang jelek. Iya, amal itu artinya itu amala itu berbuat. Berbuat mesum juga amal. Kalau amal jariah, Ya. itu kan amal yang mengalir. Amal yang akibatnya masih berjalan kan gitu. Itu pahalanya terus menerus. Artinya Ya. kebaikannya terus menerus mengalir. Ya, bisa. Amal Ya. jariah. Oh, misalnya kan disebutkan anak yang soleh ya. Kemudian sedekah yang sedekah Jariah. sedekah jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, itu kan mengalir ya terus ya. Meskipun kita sudah meninggal. Betul. Sekarang ada enggak Gus dosa jariah yang mengalir terus menerus meskipun kita sudah meninggal? Ada. Apa? Ya ada banyak. Contohnya apa? Jadi misalnya begini, Nabi itu bilang man sana sunatan hasanatan dan seterusnya. Man sana sunatan sayiatan. Siapa yang memberi contoh, Ya. berbuat baik, maka dia dapat pahala dan dapat pahalanya orang yang meniru kebaikan itu. Meskipun dia sudah mati. Sebaliknya man sana sunatan sayiatan. Siapa yang memberi contoh yang buruk, kemudian contoh yang buruk itu terus-menerus ditiru, dia dapat bagian dosanya terus. Meskipun sudah meninggal. Meskipun sudah meninggal, misalnya begini ya. Ilmu maling misalnya. Ya kalau yang, ya iya. Misalnya begini, setiap sekarang ada orang membunuh orang, maka Qabil itu dapat tambahan transfer dosa ke rekening dosanya. Dari setiap pembunuhan. Karena dia yang pertama kali di zaman anak cucu Adam, dia yang pertama kali ngasih sampai contoh. sekarang masih? Iya terus. Iya. Hanya ngasih contoh itu. Iya. Ketika ditiru oleh banyak orang. Iya. Padahal niatnya bukan meniru Qabil loh. Nah iya dia karena kalau dia yang pertama yang bikin model kan gitu. Dia punya saham terhadap setiap pembunuhan. Wah ya berat itu. Iya. Jadi makanya ada teman guru saya itu, salah satu guru saya ini almarhum Kiai Abdul Muhid itu pernah bilang sama saya curhat. Alangkah senangnya orang yang ketika sudah mati rekening dosanya itu nggak bertambah. Artinya dia nggak pernah kasih contoh yang buruk dong. Dan kenapa misalnya orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh itu makin lama pahalanya makin bertambah? Ya karena beliau meninggal, rekening pahalanya bertambah terus. Kan gitu, karena orang-orang meniru. Jadi ini ada juga anunya, makanya kadang-kadang saya merasa lucu aja kalau ada ustadz itu yang ngeritik apa itu ulama-ulama zaman dulu itu bagi saya lucu aja gitu ya. Misalnya ngeritik Wali Songo, ngeritik Sunan Kalijogo, bahkan ngeritik iya. Imam Pahala rekening pahala mereka itu nggak bisa ditandingi lagi. Dan memang ada kaidah itu yang di pesantren terkenal tuh. Para penerus itu nggak akan bisa melampaui pendahulu karena pendahulu itu di alam kubur terus menerus rekening pahalanya tambah. Kan itu lah. Makanya yang menurut saya ini untuk ustadz-ustadz yang jangan pernah ngeritik ulama yang dulu lah, kan gitu toh. Nah, mereka udah yang sudah jelas ilmunya ya. Ya sudah ada ilmunya, reputasinya. Mereka sudah selesai diperdebatkan pada zamannya. Ulama pada zaman dulu yang konyol itu sekarang sudah hilang. Nah, ketika orang lain ikut meniru, mengkritik, Ya dapat pahala, dapat dosanya juga. dosa jariah juga. Iya. Dan yang paling berbahaya itu kan sebenarnya memusuhi ulama. Kan itu. Karena di dalam satu hadis qudsi itu siapa yang memusuhi kekasihku, waliku. Wali itu kan di situ ya hampir pasti ulama lah secara umum itu. Maka Allah akan mengumumkan perang untuknya. Kan gitu. Jadi memusuhi ulama terus menerus memang kayak nggak apa-apa dia mencaci maki. Ya tunggu dong 5 tahun, 10 tahun. Kan gitu. Kalau udah itu nanti baru dia celaka. Makanya kadang-kadang itu saya itu ziarah ke ulama macam-macam. Barangkali saya pernah tanpa sengaja itu salah kepada ulama itu, saya minta maaf gitu ya. Meskipun ulama itu enggak saya mintain maaf juga pasti memaafkan. Dan meskipun ulama-ulama itu misalnya saya memusuhi itu ketawa-ketawa aja, mengasihi saya, mendoakan supaya saya itu jadi baik dan tidak mengkritik lagi. Tapi kewajiban saya lah sopan santun saya kan gitu. Nah ini seperti itu Mas John. Jadi sekarang itu begini, ada kaidah dalam fikih itu. Dosa yang terang-terangan itu dosanya lebih berlipat-lipat daripada dosa yang sembunyi-sembunyi. Bahkan
Misalnya dosa yang sembunyi-sembunyi itu cuma dosanya 1. Kalau terang-terangan itu dosanya bisa 10, bisa 100. Karena bisa ditiru itu. Iya, kan itu. Bahkan apa itu para istilahnya itu para polisi itu tidak boleh menindak orang yang melakukan dosa yang sudah sembunyi-sembunyi. Kan itu. Karena tidak akan ditiru. Karena bahaya dari dosa itu bukan sekedar dosanya itu. Kalau itu menjadi tren, menjadi pelaku dosa maksiat itu menjadi trendsetter dan karena makin banyak dosa itu kan makin menghancurkan manusia kan gitu. Hakikat dosa itu kan penghancuran diri kepada manusia itu sendiri kan. Jadi makanya saya nggak setuju kalau misalnya orang pada minum-minum udah sembunyi, ya biarin aja, kita pura-pura nggak tahu aja kan. Tapi kalau misalnya melakukan pelanggaran minum-minum di depan publik, memprovokasi orang untuk melakukan kejahatan, ya itu polisi harus bertindak. Kan itu, polisi aja, jangan yang lain-lain. Jangan laskar, jangan ini, apa itu, macam-macam gitu ya. Nah kalau ini Gus, perkembangan sekarang, ketika tren di internet ya, jadi ada model aplikasi namanya TikTok, kemudian ya Facebook Mas Joni kalau dengan TikTok agak penggemar. Facebook, ada di YouTube itu ada Bigo Live, Ya. macam-macam lah, yang rata-rata yang tampil perempuan, kemudian suka megal-megal, ya kadang-kadang saya juga buka Gus. Tapi diam-diam supaya nggak dicontoh. Supaya bisa ngobrolin ini. maksudnya. Nah itu kan abadi itu. Artinya itu akan tersimpan di server dan ketika dia sudah meninggal, itu kan terus akan ditonton oleh generasi demi generasi. Itu termasuk dosa jariah. Iya, dosa jariah Walah. pasti itu. Iya gitu. Internet itu sebenarnya kan menegaskan lagi mengenai ajaran agama bahwa perbuatan kita, kata-kata kita, apa yang kita pikirkan itu sebenarnya kan direkam oleh semesta dan dalam pengertian dalam tanda petik itu kan abadi. Nah, internet sekarang kan mengkonkretkan dunia internet, dunia komputer itu ya, mengkonkretkan bahwa memang abadi, dihapus pun, di-delete pun masih bisa dimunculkan lagi. Iya, makanya sebenarnya begini, kalau kita itu main di sosmed, itu pastikan keadaan kita itu sedang gembira dan sedang ingin berbuat baik gitu. Bukan hanya gambar loh Mas Joni, status, apa itu kata-kata, misalnya apa itu caci maki, kemudian kesedihan, kepedihan, kepiluan, itu kan berakibat buruk kepada yang melihat, kan itu. Jadi kalau bikin status itu yang idealnya gitu loh, status yang syar'i, ya gitu. Itu yang positif, yang mengajak gembira, yang positif, maksudnya positif. Positif, jangan yang pesimis, yang penuh caci maki, kebencian, janganlah. Kan Nah, gitu. kalau pamer makanan segala macam nggak apa-apa ya? Iya, nah, itu positif atau negatif kan? Positif. Positif ya. Paling tidak itulah. Atau jual beli kan? Jual beli ya. Kalau jual beli pasti positif karena kecuali jual beli menipu. Atau jual beli narkoba kan? Atau jual beli manusia kan itu. Tapi yang jelas ada ya dosa jariah itu ada. Oh, pasti itu. Jadi sebenarnya gini, kalau kita melakukan satu kali dosa itu ya gampanglah istighfar aja diampuni. Tobat dikit istighfar astagfirullah atubu ilaih. Udah. Itu mudah. Selesai gitu. Tapi nanti kalau itu berkembang. Kalau itu tercatat. Iya. Dosa itu kan sesuatu yang menyedihkan kita, membuat kita pilu pedih. Jadi kalau kita di alam kubur melihat perilaku jahat kita ditiru orang dan kita sadar benar karena kita sudah di alam azali ya, bahwa itu menghancurkan manusia, kemanusiaan secara umum, itu anak-anak kita, itu anak cucu kita, saudara kita, masa kita nggak sedih? Kan gitu toh. Melihat anak kita misalnya melakukan apa, menyiksa diri aja kita sedih. Nah dosa itu kan sebenarnya menyiksa diri, zalim kepada diri sendiri dan kepada sesama. Nah itu dosa itu sebenarnya seperti itu hakikat. Makanya hati-hatilah kalau kita mau bermain apa itu internet secara syar'i. Itu harus dalam keadaan gembira. Kalau sedih nggak usah. Aku sedih, aku sakit. Ngapain sih? Orang semua sudah pada sakit, sudah pada sedih. Ya biar di like. Iya. Oh biar di like gitu ya. Nah gitu. Nah kalau nge-like nih Gus. Nge-like status yang katakanlah status makian, kebencian. Kemudian kita nge-like jempol kita, dosa nggak ini? Ya berarti kan support. Support itu artinya ya dapat sahamnya dong. Berarti kan mengalir juga itu? Iya, ya berapa persen dapat lah bagian kan gitu. Jadi perbuatan itu kan seperti perusahaan. Makin banyak saham kita, makin banyak bagian kita dari hasilnya kan itu. Makin sedikit, makin kita sedikit bagiannya. Kalau banyak itu perusahaan yang memproduksi kebaikan, amal soleh, ya kita dapat banyak. Kalau dikit ya dapat dikit. Lah kalau itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang dosa,
Kan lebih baik kita nggak punya saham, kan gitu. Kira-kira kayak begitulah. Oke, terima kasih. Oke. Sama-sama, oke. Jalur Cinta Rofa akan kembali di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.